Diberikan gambar elektrolisis. Pertanyaannya, reaksi di katoda dan anoda yang tepat. Pertama-tama kita cek di sini adalah elektrolisis ini menggunakan larutan apa? Sini dia menggunakan larutan NiSO4. Nah, pertama-tama kita ionkan dulu. Ini menjadi Ni2 plus ditambah dengan SO4 2 negatif. Nah, kalau elektrolisis, katoda itu kutub negatif ya. Jadi ini katodanya nih, kutub negatif. Terus kalau kutub positif itu anoda. Nah, gitu. Nah, untuk reaksi di katoda itu tidak dipengaruhi oleh yang namanya elektroda. Nah, ini namanya elektroda ya. Jadi yang batangan ini namanya elektroda. Nah, jadi reaksi di katoda itu hanya dipengaruhi oleh larutan yang pakai untuk elektrolisis. Nah, larutan yang dipakai itu yang berpengaruh untuk katoda adalah ion positif. Nah, ion positif ini akan mengalami reaksi reduksi. Nah, ion positif ini kebetulan logam, maka aturannya adalah reduksi dari logam tersebut. Kalau reduksi berarti dia nangkap elektron sebanyak muatannya. 2E menjadi Ni solid. Nah, kalau dia aquos, muatan positif ini dia biasanya aquos ya. Kalau yang larutan, dalam bentuk larutan gitu. Kemudian reaksi di anoda. Nah, reaksi di katoda adalah reduksi ya. Kalau reaksi di anoda itu ditentukan oleh elektrodenya dulu ya. Nah, kita lihat elektroda di anoda. Elektroda yang dipakai adalah N ini. Nah, elektroda Ni termasuk elektroda non-inert. Nah, elektroda non-inert itu akan bereaksi. Nah, kalau yang tidak bereaksi, elektroda namanya elektroda inert. Elektroda inert itu adalah PT, CAU. Jadi platina, grafit atau karbon sama emas. Nah, kalau elektrodanya inert, maka nanti penentunya adalah ion negatif. Tapi kalau elektroda non inert, maka penentunya adalah elektrodanya mengalami oksidasi. Jadi di sini Ni-nya mengalami oksidasi. Jadi tidak berpengaruh lagi ion negatif dari elektrolit yang dipakai. Jadi untuk reaksi oksidasi kebalikan dari katoda ini. Ni menjadi Ni2 plus ditambah 2 elektron. Nah, kalau kita perhatikan sekilas, reaksi katoda anoda adalah reaksi yang kebalik. Kalau dia reaksi yang kebalik, maka ini konsep dari yang namanya penyepuhan. Jadi kalau ada reaksi logam yang kebalik, itu adalah konsep elektrolisis yang dipakai untuk penyepuhan. Artinya, logam Ni digunakan untuk melapisi logam Fe yang di sini. Jadi kalau kita cocokkan jawaban di kotak ini, maka yang benar ini ya. Nomor 3 atau C. Nomor 27. Berikut merupakan bagan sel volta dengan elektrode nikel dan besi. Kesimpulan yang benar. Nah, untuk sel volta, ya, sel volta itu rumusnya adalah kepan. Kepan itu katoda positif, anoda negatif. Berarti ini katoda, ini anoda. Nah, terus untuk reaksi Krao, ya, katoda reduksi, anoda oksidasi. Nah, bedanya sel volta sama elektrolisis. Kalau elektrolisis itu kenap, katoda negatif, anoda positif. Kalau reaksinya sama aja, artinya di katoda reduksi, di anoda oksidasi sama. Jadi bedanya di kutubnya doang. Nah, kalau di sini kan ini sel volta, jadi kita cek satu-satu. Nah, katoda itu terjadi reaksi reduksi. Berarti kita tulis reaksi katoda. Katoda positif, reduksi dari apa? Reduksi dari elektrodenya. Elektrodenya Ni2 plus dong. Berarti Ni2 plus mengalami reduksi, berarti nangkap 2 elektron menjadi logam Ni. Ini reaksi dari katoda. Reaksi anoda, ya, anoda itu berarti oksidasi dari elektroda di sini ya, Fe2 plus. Maka reaksinya adalah oksidasi, berarti Fe menjadi Fe2 plus tambah 2 elektron. Nah, inilah reaksi anoda katoda pada sel volta tersebut. Kemudian kita cek satu-satu. Nah, di sini kita coba buat yang namanya notasi sel volta. Notasi sel volta ditulis oksidasi jembatan garam reduksi. Jadi ini penulisan dari yang namanya notasi sel atau diagram sel ya. Nah, jadi oksidasi dulu baru reduksi. Nah, oksidasi kan tadi Fe ya. Berarti Fe menjadi Fe2 plus gitu.
Jadi elektronnya udah nggak kelihatan. Jadi Fe menjadi itu satu garis tegak Fe2 plus jembatan garam. Nah, reduksinya Ni2 plus menjadi Ni. Nah, jadi inilah diagram selnya atau notasi sel. Kalau kita cocokkan ke jawaban salah ya jawabannya. Harusnya ini. Oke, kemudian yang B, NiSO4 mendapat ion SO4 2 negatif dari jembatan garam. Nah, NiSO4 yang ini katanya dia mendapatkan SO4 2 negatif dari jembatan garam. Nah, jembatan garam itu memiliki fungsi menyeimbangkan muatan di kedua elektrode. Ya, saya ulangi, menyeimbangkan muatan di kedua elektrode. Jadi dia tidak menyeimbangkan ion negatif atau ion positif pada satu pihak elektrode tertentu. Tapi dia hanya menyeimbangkan muatan kalau ada kelebihan muatan. Jadi ini bukan fungsi jembatan garam, salah. Kemudian yang C, terjadi reaksi reduksi. Nah, reduksi itu terjadi pada Ni, bukan Fe. Maka salah juga. Kemudian yang D, terjadi pengendapan logam besi. Nah, kalau yang namanya pengendapan, itu terjadi di katoda. Jadi reaksi reduksi adalah pengendapan logam. Makanya ini biasanya hasilnya solid. Jadi bukan logam besi yang mengendap, tapi logam Ni. Makanya salah. Kemudian, terbentuk aliran elektron dari Fe ke Ni. Nah, untuk sel volta, elektron itu mengalir dari anoda kutub negatif ke katoda kutub positif. Nah, anoda apa? Anoda tadi Fe ya. Berarti dari Fe elektron mengalir ke katoda Ni. Ni. Fe ke Ni, betul. Jawabannya adalah E. Nomor 28. Diketahui beberapa potensial dari percobaan sel volta sebagai berikut. Berarti ada 4 reaksi ya. Ini kita buat reaksi 1, reaksi 2, reaksi 3, sama reaksi 4. Pertanyaannya, urutan logam PQRST berdasarkan daya pereduksinya dari yang paling lemah. Nah, kalau dibilang daya pereduksi, ini namanya adalah reduktor. Dari yang paling lemah, berarti reduktor terlemah dulu. Dari reduktor lemah menuju reduktor yang kuat. Nah, kita lihat dulu apa maksud reduktor di dalam yang namanya deret volta. Nah, dalam deret volta itu disusun berdasarkan nilai E0 dari logam-logam. E0 terkecil disusun menuju E0 terbesar. Jadi E0 terkecil itu di dalam deret volta berada di sebelah kiri. E0 terbesar berada di sebelah kanan. Nah, kalau E0 terkecil, dia mudah mengalami oksidasi. Kalau suatu logam mudah mengalami oksidasi, maka dia bisa cepat mereduksi zat lain. Atau kita sebut sebagai reduktor kuat. Jadi E0 kecil itu adalah reduktor kuat. Nah, kalau E0 besar, itu adalah logam-logam yang mudah mengalami reaksi reduksi. Kalau mudah mengalami reaksi reduksi, namanya adalah oksidator kuat. Jadi, pertanyaannya ini tadi kan dari reduktor lemah ke reduktor kuat. Maksudnya adalah reduktor lemah itu berarti oksidator, ya. Nah, oksidator E0 besar. Berarti kita mengurutkan dari reduktor lemah. Berarti dari E0 besar ke E0 kecil. Jadi kita harus tahu E0 dari setiap logam pada reaksi ini. Bagaimana kita bisa mencarinya? Tentunya kita buat yang namanya perbandingan saja. Nah, tentunya kalian masih ingat bahwa yang namanya nilai E0 sel dari reaksi. Jadi ini adalah E0 sel, E0 sel, E0 sel, E0 sel. Pada reaksi sel volta ya. Namanya nilai E0 sel itu adalah E0 dari katoda dikurang E0 dari anoda. Katoda itu adalah reaksi reduksi, anoda oksidasi. Jadi reduksi dikurang oksidasi, gitu cara ingatnya. Jadi kalian di sini hanya melihat saja mana reduksi, mana oksidasi, kalian buat persamaannya. Nah ini E0-nya kan E0 selnya 1,2. Berarti 1,2 ya sama dengan yang mengalami reaksi reduksi di nomor 1 adalah Q. Berarti reduksi kurang oksidasi kan. Yang mengalami oksidasi P. Berarti ini 1,2 ini adalah Q dikurang P. Dapat persamaan 1.
Buat seperti itu sampai reaksi redoks keempat. Nah, untuk reaksi redoks kedua yang mengalami reduksi R, berarti 0,74 sama dengan R dikurang P. Nomor 3, yang mengalami reaksi reduksi adalah S. Berarti minus 0,93 sama dengan S dikurang yang mengalami oksidasi adalah Q. Untuk reaksi nomor 4, yang mengalami reaksi reduksi adalah S. S 2,58 sama dengan S dikurang T. Reduksi kurang oksidasi. Nah, inilah persamaannya yang masih dalam bentuk persamaan biasa. Nah, kita akan bisa mencari hubungan yang mana sih enol terbesar terkecil di antara semua. Dengan membuat kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah seperti ini, teman-teman. Ini kita tarik dulu garis putus. Q dikurang P nilainya positif ya. Berarti kesimpulannya Q lebih besar dari P. Selesai. Berarti kesimpulan pertama, Q, Q ini adalah nilai enolnya maksudnya. Berarti nilai enol dari kesimpulan pertama adalah Q lebih besar dari P. Berarti Q itu di sebelah kanan, P di sebelah kirinya Q gitu. Yang kedua, ini R dikurang P positif ya. R dikurang P positif. Berarti R lebih besar dari P. Nah, R lebih besar dari P. Ini ada hubungan nggak? Bisa nggak dihubungkan kedua ini sebelum dilanjut? Maka hubungannya adalah kita lihat. Q dikurang P 1,2 ya. Sedangkan R dikurang P 0,74. Kan pengurangnya sama-sama P nih. Nah, yang mana lebih besar Q dibanding R? Maka kesimpulannya adalah Q lebih besar dari R. Jadi dari sini dapat kesimpulan yang lain nih. Karena hasil pengurangnya selisih Q kurang P lebih besar daripada R dikurang P. Berarti Q lebih besar dari R kan? Nah, tadi R lebih besar dari P. Berarti di sini udah dari persamaan reaksi kedua udah ketemu 3 kesimpulan. Q lebih besar dari R lebih besar dari P. Nah, udah gini deh. P R Q dari enol kecil ke enol besar ya, dari enol kecil ke enol besar. Oke. Dari reaksi 2 nih udah 3 persamaan. Sekarang reaksi 3 nih. S dikurang Q sama dengan minus. Berarti ini kesimpulannya apa sih? Berarti Q lebih besar dari S dong. Karena minus jawabannya. Nah, persamaan ini bisa saya ubah dulu. Biar nanti uh, bisa dihubungkan satu sama lain. Seperti itu kira-kira. Nah, atau ini kita buat persamaannya ini menjadi Q dikurang S sama dengan 0,93. Biar positif ya. Jadi Q lebih besar dari S. Q dikurang, ini bisa dihubungkan satu sama lain. Jadi 1, 2, 3 itu bisa dihubungkan. Q dikurang S 0,93. Q dikurang P ya 1,2. Mana lebih besar P dibandingkan dengan S? Nah, itu dulu. Kan Q dikurang P tadi 1,2. Tapi Q dikurang S 0,93. Berarti S itu lebih besar dari P. Berarti kemungkinannya kalau S lebih besar dari P, kemungkinannya letaknya kalau nggak di sini, ya di sini kan gitu. Pokoknya dia lebih besar dari P gitu. Kalau nggak di sini, ya di sini. Tapi kita keep dulu ya. Nah, ini kan Q dikurang S 0,93. Nah, ini bisa dong persamaan ini digabung Q dikurang R jadinya nanti. Ini kan supaya Q dikurang R, ini dikurang aja. Kalau dikurang dari sini muncul persamaan kan, disubstitusi. Ini kurang ini kan tewas. Jadi Q dikurang P, R dikurang P, ini kan 1,2, ini 0,74. Ini kalau dikurang, ini kan tewas ya. Maka tinggal lagi dikurang R, sama dengan ini 0,47. Jadi Q dikurang R itu 0,47. Q dikurang S 0,93. Maka kesimpulannya apa? R lebih besar daripada S. Berarti S-nya di sini, bukan di sini. S-nya di sini. Berarti dari persamaan ketiga, kita udah dapat kesimpulan P, S, R, Q.
Jadi enol paling besar itu QRSP. Urutannya udah ada nggak QRS? QRS. Nah, udah ada nih QRS. Cuma ini doang QRS. Nah, jawabannya B. Walaupun kita belum tahu T-nya gimana ya. Ya, T-nya nanti bisa menyesuaikan. Kita lihat nih, S dikurang T sangat besar. Ini udah sangat jauh banget. Pasti T-nya paling kecil. Nggak usah kita lanjutkan penyelesaiannya. Karena sangat besar sekali. S dikurang T sangat besar. Tapi kan yang mau diminta daya periodisi dari yang paling lemah. Berarti urutan dari N0 besar ke N0 kecil. Jadi jawabannya IRS PT. Nomor 29. Ini kita konfigurasikan aja langsung. Ini 22, 282, 28, 82, 28, 18, 82. Nah ini valensinya sama loh. Valensi sama itu segolongan namanya. Berarti VW XY itu segolongan. Valensi 2 berarti golongan 2A ini semua. Nah yang namanya energi ionisasi ya semakin ke bawah itu semakin kecil. Karena jari-jari atom itu semakin besar. Jadi jari-jari atom itu berlawanan dengan sifat energi ionisasi, elektronegatifan, afinitas elektron. Gitu. Jadi empat sifat yang paling umum dari sifat periodik adalah jari-jari atom, energi ionisasi, elektronegatifan, afinitas elektron. Nah, jari-jari atom itu lain sendiri, yang lainnya melawan dari sifat jari-jari atom. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat grafiknya, jadi V itu energi ionisasi terbesar dong. EI ya. V paling besar ke bawah makin turun. Nah, berarti jawabannya B. Nomor 30. Perhatikan dua notasi. Oke, ada X dan Y. Pertanyaannya rumus kimia dan jenis ikatan. Oke. Nah, ini kan ini nggak usah lihat sebenarnya. Kita cukup informasi ini udah bisa ya. Ini X 17. Kita buat konfigurasinya ya, 287. Maka ini valensinya 7. Kemudian Y ini 8 ya. Ini 26. Valensinya 6. Nah, ingat yang namanya teori untuk valensi 1 sampai dengan 3 ini akan melepas elektron. Melepas elektron bermuatan positif. Nah, kemudian valensi 4 sampai dengan 7 itu akan menangkap elektron sampai dia oktet. Oktet itu artinya 8. Gitu loh. Nah, kita lihat di sini. Ini masuk ke kategori apa? Valensi 4, 7. Nah, 7 ini berarti dia harus oktet. Supaya oktet dia nangkap 1. Kalau nangkap 1 berarti minus 1 gitu. Nah, yang 6 ini masuk ke kategori 4 sampai 7. Nangkap berapa supaya 8? Nangkap 2. Maka I 2 negatif. Nah, kalau dia sama-sama nangkap, jadi ini berikatan sama ini, tapi dia sama-sama nangkap elektron nih. Sama-sama nangkap elektron itu nanti akan membentuk yang namanya ikatan kovalen. Jadi nanti ini kita samakan dulu jumlahnya. Ini kan nangkap 1, ini nangkap 2. Nggak boleh berbeda. Harus sama. Supaya sama ini harus kali 2. Nah, pengalinya ini itu jadi indeks. Indeks itu angka kecil saat dia jadi senyawa. Y-nya kan 1 biji kan? Atau dikali 1. Maka nanti rumus kimanya X2Y. Kovalen. Jawabannya B. Nah, gimana kalau misalnya terbentuk ikatan ion? Contoh saya ambil Al ya. Al itu 13. 13 maka konfigurasinya 283. 3 ini masuk ke valensi 1 sampai 3. Dia apain? Dilepas. Nah, berarti ini menjadi muatan Al3+ karena dilepas. Contoh, Al3+ berikatan sama Y2-. Nah, sama kayak konsep dengan kovalen tadi, maka harus disamakan ini. Ini 2-, ini 3+. Plus dengan min. Maka nanti nama ikatannya adalah ikatan ionik. Ya. Jadi ada lepas, ada nangkap, itu namanya ikatan ionik. Nah, ini kan harus sama, tapi belum sama. Supaya sama ini kali 2, ini kali 3. Kalau ini kali 3, 3 kali min 2 itu 6. 2 kali plus 3, ya plus 6. Jadi sama muatannya dalam hal jumlahnya. Cuma beda dalam hal positif negatif. Nah, ingat pengalinya ini itu menjadi indeks. Dituliskan yang muatan positif dulu. Berarti Al-nya sebanyak 2, Y-nya sebanyak 3 ikatan ionik. Seperti itulah pembentukan ikatan kovalen dan ikatan ionik.